Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6A dan 6B SD Negeri 218 Sarijadi? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga Ibu harap semuanya masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran PAI hari ini walaupun masih harus dalam jarak jauh. Alhamdulillah juga hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun hanya melalui video pembelajaran ya. Karena sebelumnya Ibu hanya memperkenalkan diri melalui chat WA, akan tetapi dan mungkin ada juga beberapa yang sudah pernah ke sekolah dan bertemu dengan Ibu, tapi kita semuanya bisa bertemu secara langsung dan bisa bertatap muka melalui video pembelajaran ini. Iya, alhamdulillah ya semuanya sudah pada kenal juga dengan Ibu. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu minta teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu beri waktu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa dalam hati masing-masing. Nah, kita akan mulai saja pembelajaran kita hari ini ya, dengan mengucapkan basmalah juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sudah bisa dilihat di layar HP atau layar laptopnya teman-teman ya. Materi yang akan kita pelajari yang sudah Ibu sebutkan tadi sebelumnya adalah senangnya berakhlak terpuji. Mohon maaf jika ini ada salah ketik ya sedikit. Baik. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang akhlak terpuji hari ini? Kan akhlak terpuji itu banyak ya, bukan hanya sopan santun, lemah lembut. Nah, ada juga yang lainnya. Jika kita simpulkan mungkin ada beberapa perilaku yang juga terkandung di dalamnya kayak sopan santun dan lemah lembut karena semua akhlak terpuji itu pasti mengandung hal tersebut ya. Baik, yang pertama adalah berbaik sangka. Nah, sudah ada yang tahu belum ya apa sih itu berbaik sangka? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah simpati. Mungkin kata-kata simpati ini banyak teman-teman dengar ya, kan tetapi mungkin ada juga sebagian yang belum memahami apa sih itu simpati. Bukan kartu perdana ya yang banyak digunakan ya. Nah, simpati di sini adalah salah satu akhlak terpuji juga. Lalu yang ketiga ada toleran. Mungkin lebih sering didengar dengan toleransi ya. Toleran dan toleransi itu sama ya. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang toleran. Lalu yang keempat ada hidup rukun. Nah, kalau hidup rukun sudah biasa ya, karena di pelajaran PPKN atau PKN juga sudah pernah teman-teman pelajari, baik di kelas 1, 2, 3, 4, ataupun 5, bahkan kelas 6 pun mungkin ada juga ya pembahasan tentang hidup rukun, dan mungkin sudah juga teman-teman terapkan, ya. Nah, baik kita bahas yang pertama, adalah berbaik sangka. Nah, berbaik sangka itu apa sih? Nah, pengertian berbaik sangka. Nah, secara bahasa ya, secara bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, berbaik sangka itu berasal dari kata sangka yang artinya adalah dugaan atau taksir, mengira-ngira ya, seperti itu. Itu secara katanya saja sangka, berasal dari kata sangka. Berbaik ini adalah kata tambahannya ya. Nah, jika disatukan secara istilah bisa kita pahami kalau berbaik sangka itu adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi kita memiliki perkiraan atau pemikiran atau prasangka yang baik atau dugaan-dugaan yang baik ya, seperti itu.
Mungkin bisa dipahami ya. Nah, jadi berbaik sangka itu adalah dugaan yang lebih familiar didengar oleh teman-teman itu dugaan atau kemungkinan yang baik ya. Nah, lawan kata dari berbaik sangka itu adalah berburuk sangka, yaitu kebalikannya kalau kita berpikir baik atau kita memiliki prasangka yang baik atau kita memiliki dugaan yang baik, nah lawan katanya pasti yang buruknya. Nah, kita memiliki prasangka yang buruk. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan. Ada ayat Al-Quran tentang larangan berprasangka buruk. Nah, Allah saja sudah melarang kita untuk berprasangka buruk kepada makhluk yang lainnya. Nah, apalagi kepada Allah, kita itu sangat tidak dianjurkan sekali karena Allah itu akan sesuai dengan prasangka makhluknya, ya. Nah, ayat Al-Quran yang memerintahkan kita atau melarang kita untuk tidak berburuk sangka atau berprasangka buruk adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, diingat Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk detailnya bisa teman-teman baca atau mungkin sudah tadi ya, sudah dibaca oleh teman-teman di buku paketnya masing-masing. Nah, isinya itu adalah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Nah, jadi jangan sampai kita itu sebagai seorang muslim memiliki prasangka-prasangka yang buruk. Bisa saja nanti prasangka itu menjadi nyata. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, isi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Nah, jadi kalau teman-teman sering mengulik atau misalkan mencari-cari kesalahan teman sendiri atau orang lain, loh kok si itu apa ya kurangnya ya? Loh si itu kok gini ya? Loh kok si itu mah sifatnya tuh kayak gini. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kalau teman-teman seperti itu, nanti teman-teman bisa dibenci oleh Allah. Jadi sebagai hamba yang baik, sebagai manusia yang menjadi khalifah di dunia ini, teman-teman harus bisa menjauhkan diri teman-teman dari prasangka yang buruk dan juga untuk keinginan untuk mencari-cari kejelekan atau keburukan orang lain. Nah, Quran Surat Al-Hujurat ini juga diperkuat lagi oleh sebuah hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini juga menegaskan kepada kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati. Nah, jika kita baca dulu ya terlebih dahulu, hati-hatilah kalian dari prasangka buruk. Karena zon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan dan janganlah kalian memata-matai. Nah, itu sudah dilarang juga oleh Rasulullah. Nah, ini hadis ini berasal dari Rasulullah yang diriwayatkan atau disampaikan kembali oleh sahabatnya yang bernama Bukhari dan Muslim, ya. Nah, Rasulullah pun bukan hanya Allah yang tadi sudah melarang kita dalam Quran surat Al-Hujurat, tapi Rasul juga melarang kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati untuk tidak berprasangka buruk sedikit pun. Jangan sampai memiliki prasangka buruk. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan zon. Zon itu prasangka buruk. Karena ada sebuah eh, dalil pun yang mengatakan kalau Allah itu akan menuruti sesuai dengan zon atau dengan prasangka makhluknya. Jadi kalau kita sebagai makhluknya berprasangka buruk, maka Allah pun akan menjadikan prasangka buruk itu menjadi nyata. Nah, kan teman-teman tidak mau ya kalau prasangka buruk menjadi nyata, maka teman-teman harus selalu berprasangka baik agar prasangka baik teman-teman itu bisa dijadikan oleh Allah menjadi kenyataan. Nah, kalau prasangkanya kita baik, kan senang kalau kita mendapatkan suatu apa yang kita inginkan menjadi kenyataan, ya seperti itu. Nah, hadis ini pun jika tadi sudah teman-teman baca di dalam buku
paketnya sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekan juga orang lain. Karena di akhir hadis ini, dan janganlah kalian memata-matai. Memata-matai itu kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu menstalking ya. Nah, stalking itu sama dengan memata-matai. Nah, kalau memata-matai itu berarti kita kan kadang memata-matai yang jeleknya. Kalau orang punya kesalahan aja sedikit, pasti orang lain itu penasaran. Loh, ini kenapa sih bisa gini? Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi, dari Quran Surat Al-Hujurat dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain dan juga kita harus selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu, jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif agar kita tidak selalu berprasangka buruk terhadap segala sesuatu ya. Jadi jauhkan semua prasangka negatif kita dan coba untuk selalu berpikir positif sehingga prasangka yang timbul dari diri kita pun prasangkanya yang baik ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang muslim harus bisa mendoakan kebaikan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya, seperti itu. Nah, contoh perilaku berbaik sangka. Contoh perilaku berbaik sangka itu diantaranya adalah tidak selalu mencurigai segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kita sedang diam, misalkan melihat teman-teman, nah seperti itu, jangan selalu mencurigai. Kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, boleh kita bertanya, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, kalau kita mau berprasangka pun atau mencurigai harus mencurigai yang baik seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menerima pendapat orang lain dan aturan dengan lapang dada. Misalkan teman-teman diberikan aturan nih sama orang tuanya. Coba bangun jam 5 lalu laksanakan sholat subuh dengan tepat waktu. Atau misalkan teman-teman diberi aturan harus belajar pukul 8. Teman-teman jangan ngeyel dengan orang tua teman-teman. Teman-teman harus bisa menerima dengan baik. Karena di balik sebuah aturan itu pasti ada hal yang baik untuk diri teman-teman juga. Kalau teman-teman melaksanakan sholat tepat waktu, pasti teman-teman bisa santai setelah melaksanakan sholat untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya. Dan jika teman-teman diberi aturan untuk belajar, itu juga untuk kebaikan teman-teman juga kan, agar teman-teman bisa menjadi anak yang cerdas juga pandai ya. Lalu yang selanjutnya, contoh perilakunya itu adalah menerima pendapat orang lain. Oh, ini hampir sama ternyata ya. Nah, mungkin itu, dan jika ada contoh perilaku yang lainnya juga ada di buku paket teman-teman juga. Ibu di sini hanya menjelaskan kembali apa yang sudah teman-teman baca sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk yang pertama sudah kita pelajari. Lalu kita akan lanjut kepada akhlak terpuji yang kedua. Ya, akhlak terpuji yang kedua adalah simpati. Nah, simpati di sini apa sih Bu? Kartu perdana bukan? Bukan. Simpati itu sudah Ibu jelaskan tadi adalah salah satu sifat atau akhlak terpuji ya. Nah, pengertian simpati secara bahasa sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, simpati itu berarti rasa kasih, atau rasa menyayangi, rasa setuju ya kepada orang lain atau kepada sesuatu, dan rasa suka. Nah, suka baik itu suka dalam keadaan gembira ataupun dalam keadaan suka yang lainnya ya. Nah, kalau secara umum atau secara istilah, simpati itu adalah perasaan kebersamaan secara sosial hingga dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Nah, rasa simpati itu kayak gini. Misalkan kita melihat teman ada yang sedang kesusahan, contohnya rumahnya kebakaran.
Kan kasihan tuh. Nah, ada rasa kasihan dalam diri kita kepada orang lain, itu yang dinamakan rasa simpati. Nah, akan tetapi rasa simpati ini juga bisa diikuti dengan tindakan langsung kita kepada orang lain tersebut. Contohnya dengan cara membantu atau mendermakan atau menyumbangkan baju kita kepada teman kita. Karena kan kalau kebakaran biasanya habis ya bajunya, atau misalkan temannya itu habis bajunya, atau misalkan bukunya juga ikut terbakar, kita masih punya nih buku sisa. Kalau kita punya buku sisa, biar teman kita bisa sekolah, kita kasihkan buku kita. Seperti itu ya. Itu adalah simpati. Nah, contoh lainnya. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Contohnya ini curahan hati. Nih, di sini siapa yang suka curhat sama temennya? Nah, yang suka curhat itu harus kita dengarkan ya. Karena seorang teman yang baik itu bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya, bisa memahami perasaan temannya, ya seperti itu. Jadi kalau kita mendengarkan curhat teman itu jangan gini, apa sih meni cerita wae. Nah, nggak boleh gitu ya. Kalau ada teman yang sedang curhat, coba kita dengarkan. Kalau dia butuh solusi atau butuh nasihat, coba kita kasih ya sebisa kita, ya seperti itu. Lalu yang kedua, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau sedang bahagia. Contohnya yang tadi, misalkan, gimana kalau misalkan rumah kita yang terbakar? Contohnya yang tadi Ibu kasih ya. Kalau rumah kita yang terbakar gimana? Nah, makanya ada dorongan dalam diri kita untuk memberikan atau membantu memberi sumbangan. Itulah simpati. Rasa kasihan, rasa ingin membantu, rasa ingin menolong kepada orang lain. Itu adalah simpatinya ya. Bisa dicontohkan dengan perilaku-perilaku yang tadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan bantuan secara langsung kepada orang yang sedang sedih ataupun bahagia. Bu, kalau yang bahagia dikasih bantuannya kayak gimana? Misalkan dikasih ucapan ikut berbahagia ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada temannya nih, atau misalkan bibinya yang nikah. Nah, kalau ada bibinya yang nikah, kita sebagai saudaranya coba ikut membantu. Ada yang bisa saya bantu tidak? Nah, kan itu dalam keadaan bahagia ya, akan mengadakan suatu pesta. Atau misalkan ada yang mau mengadakan acara akikah. Nah, kalau ada yang mau membuat acara akikah biasanya kan sibuk tuh menyiapkan makanan atau apanya. Nah, atau untuk membagikannya karena teman-teman masih kecil belum mungkin ya untuk ikut membantu memasak, mungkin bisa ikut membagikan makanan akikahnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang berbaik sangka dan juga simpati. Lalu yang ketiga ini adalah toleran. Toleran atau toleransi itu sama ya. Apa sih Bu toleransi? Mungkin teman-teman sudah ada yang paham juga ya tentang toleran atau toleransi. Nah, kita kembali kepada pengertian toleransi. Nah, lumayan panjang ya pengertiannya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, toleran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kata toleran itu merupakan kata sifat. Sama kata sifat ya. Kata sifat yang menunjukkan atau memperlihatkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian atau pendapat juga pandangan maupun kepercayaan dan juga kebiasaan yang berbeda dengan pendirian diri sendiri. Misalkan kita punya pendapat nih, harusnya seperti ini dalam suatu rapat, tapi teman yang lain punya pendapat yang lain. Kalau misalkan pendapat itu lebih bagus, apa salahnya kalau kita bisa setuju. Nah, rasa setuju kepada pendapat orang lain yang lebih bagus misalkan, atau yang lebih banyak disetujui oleh orang lain, nah itu harus kita ikuti. Kita harus memiliki rasa toleran atau tenggang rasa, bisa menerima ya. Itu toleran itu adalah rasa bisa menerima ya. Nah, kalau secara istilah
Toleran itu adalah saling menghormati, saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Ya, jadi toleran itu bukan hanya tadi dalam berbentuk pendapat saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita memiliki teman yang berbeda agama, atau kita memiliki teman yang berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda logat atau gaya bahasanya. Nah, itu harus kita hormati. Ya nggak apa-apa kalau misalkan temennya itu berbeda bahasanya dengan kita, kita harus menghargainya. Atau misalkan yang lebih terlihat biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu perbedaan agama. Misalkan kita memiliki teman yang non-Islam, dia sedang melaksanakan ibadahnya, misalkan kita harus menghormatinya, jangan membuat kegaduhan atau kericuhan yang bisa mengganggu teman kita sedang beribadah. Karena kalau teman-teman di sini sedang sholat juga tidak mau kan diganggu oleh teman yang lain. Nah, seperti itu. Jadi rasa toleransi itu adalah bisa menerima atau bisa membiarkan walaupun dia berbeda dengan kita, ya. Itu yang disebut dengan toleran atau toleransi, ya. Tenggang rasa, ya, seperti itu. Nah, contoh sikapnya mungkin tadi sudah Ibu jelaskan juga, tapi tidak apa-apa untuk mengingatkan kembali dan mungkin bisa lebih dipahami juga oleh teman-teman. Contoh sikap toleran atau toleransi, menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Contohnya dalam pemilihan KM di kelas, kan semuanya memiliki pilihan yang berbeda-beda. Itu harus kita hormati. Kalau misalkan itu kan mungkin sudah sering ya, karena sudah kelas 6. Dulu ketika sebelum corona, kalau mau memilih KM, biasanya kan ada pemilihan dulu. Misalkan milih siapa, dihitung di depan kayak pemilu gitu. Nah, itu kalau misalkan sudah terpilih, kita setuju, itulah ya, kita sudah melaksanakan sikap toleran ya. Lalu yang kedua adalah tidak saling mengejek dengan teman yang berbeda suku dan agama. Tadi tidak boleh saling mengganggu dengan orang yang berbeda agama atau misalkan yang ada kebudayaan di sekitar kita, dia sedang melaksanakan adat istiadat, kita tidak boleh menertawakan atau mengejeknya, ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menghormati orang yang sedang beribadah dengan tidak membuat kegaduhan. Yang tadi ya sudah Ibu jelaskan. Yang keempat, tidak membuat keributan di kelas ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan di depan kelas. Karena teman-teman yang lain sedang memperhatikan dan membutuhkan ketenangan belajar. Jadi kalau teman-teman masuk kelas lagi, coronanya sudah hilang mudah-mudahan ya. Teman-teman kalau di kelas ada ibu atau bapak guru yang sedang menerangkan, nah posisinya seperti ibu ini, teman-teman tidak boleh mengobrol atau bercanda karena kalau teman-teman mengganggu proses belajar pembelajaran itu, nanti teman yang lain yang sedang benar-benar belajar, yang sedang memperhatikan bisa terganggu juga. Itu artinya teman-teman tidak bisa memberikan rasa toleransi teman-teman kepada teman yang lainnya, ya, yang sedang benar-benar serius belajar seperti itu, ya. Nah, ada juga perilaku hidup rukun nih yang keempat. Yang tadi mudah-mudahan tentang toleransi sudah bisa dipahami ya sama teman-teman. Kita lanjut ke perilaku hidup rukun. Hidup rukun mah sudah biasa ya di lingkungan keluarga juga. Cuman kita bahas lebih teliti lagi atau lebih rinci. Nah, secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, kalau yang disebut dengan rukun itu artinya baik, damai, tidak bertengkar, ya. Sedangkan secara istilah, hidup rukun itu adalah hidup yang damai, aman, tentram. Nah, mohon maaf salah lagi. Aman, damai, tentram, dan tidak ada pertengkaran. Nah, kalau ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk hidup rukun, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah Allah sebutkan, kalau manusia itu, nih Ibu perlihatkan artinya saja ya. Nah, kalau manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah jadikan
kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita itu bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa kita harus saling mengenal? Nah, mengenal di sini Allah ingin menguji kita dengan kerukunan. Apakah kita sebagai hambanya bisa rukun dengan dengan manusia yang lainnya atau dengan orang yang lainnya yang berbeda, beda jenis kulit, berbeda suku, berbeda watak, berbeda semuanya, ya. Nah, apakah kita bisa hidup rukun? Karena rukun ini sudah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ini untuk saling mengenal, bukan hanya kenal oh itu si A dari sini, bukan, tapi mengenal di sini adalah saling hidup rukun, bisa saling tolong menolong, bisa bekerja sama untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang baik, ya seperti itu. Nah, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah atau di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, seperti itu. Kalau misalkan melaksanakan perintah Allah untuk hidup rukun pun, untuk saling tolong menolong pun itu sudah termasuk perintah Allah. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada contoh hidup rukun. Yang pertama adalah menghargai orang lain, baik itu kepada orang tua, keluarga, teman, maupun orang lain. Kita harus menghargai, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan, maka kita harus selalu menghargai, ya, kalau seperti itu. Lalu yang kedua adalah berpikir terlebih dahulu. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara ataupun bertindak. Kita itu harus berpikir terlebih dahulu, apakah kita kalau berbicara seperti ini baik? Apakah kalau kita berperilaku seperti ini baik? Nah, kalau misalkan itu buruk, apa yang akan kita terima? Jadi jangan sampai kita salah bertindak ataupun berkata-kata, ya. Karena kalau salah itu akibatnya akan sangat merugikan diri kita sendiri, ya. Lalu yang ketiga, mengutamakan orang lain. Bukan di sini kita tidak mengutamakan kepentingan kita, akan tetapi untuk mencapai kehidupan yang rukun, kita harus mengutamakan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan pribadi. Karena kalau kita lebih mementingkan kepentingan pribadi, maka kita akan disebut dengan orang yang egois, tidak bisa mengikuti atau tidak bisa berpartisipasi, tidak bisa menerapkan rasa toleransi yang tadi, atau rasa rasa gotong royongnya kita itu kurang kalau kita tidak mengutamakan atau mementingkan kepentingan orang banyak. Nanti kalau kita menjadi orang yang egois, maka orang tidak akan suka dengan kita. Karena kita ini adalah makhluk yang sosial. Kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya kalau teman-teman sekarang di jalan nih ya, kalau misalkan di jalan teman-teman sedang tidak punya uang, sedangkan teman-teman itu harus pulang naik angkot. Kalau teman-teman di jalan ketemu dengan temannya yang lain, kan bisa teman-teman ditolong oleh temannya itu, ya. Misalkan, aduh mau pulang ya, iya tapi uangnya hilang. Nah, ini ya udah pakai uang aku dulu. Nah, kita kan membutuhkan orang lain ya. Atau misalkan teman-teman kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa ditanyakan caranya kepada teman yang lain sehingga teman-teman di sini bisa dengan mudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Bukan berarti mencontek, kita membutuhkan cara atau agar bisa memahami materi yang akan kita pelajari yang harus kita isi pada latihan soal yang diberikan oleh ibu bapak gurunya. Atau misalkan ketika teman-teman di rumah, kan teman-teman di sini belum semuanya bisa masak. Teman-teman membutuhkan ibu kan, ibu teman-teman di rumah untuk memasakkan makanan di rumah. Nah, itu kan masih ada rasa membutuhkan dengan manusia yang lain, walaupun itu adalah ibu sendiri ya. Kalau misalkan ibunya tidak ada, apakah kita yang belum bisa masak ini bisa memasak sendiri?
Nah, kan tidak mungkin, kita ini makhluk sosial. Sudah Allah sebutkan tadi juga, kita ini disuruh saling mengenal untuk saling tolong menolong ya. Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri karena suatu saat kita juga akan membutuhkan orang lain. Kalau kita membantu orang lain pun akan mau membantu kita ya. Nah, ada juga perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Di antaranya adalah berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. Seperti yang tadi, keegoisan kita atau ingin ingin menang sendiri ya. Atau misalkan temennya itu baru ngasih pendapat, nah kita nggak setuju, langsung kita marah. Ini harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kalau kayak gitu, itu bisa menjadi memicu atau bisa menimbulkan pertengkaran di antara teman, ya. Maka kalau kita sedang bersama teman yang lain, kita harus bisa meredam emosi kita, bisa mengeluarkan atau bisa menerapkan rasa toleransi dan tenggang rasa kita, ya. Seperti itu. Nanti dicoba oleh teman-teman ya, apalagi sudah kelas 6 semuanya, coba untuk menerapkan perilaku atau akhlak-akhlak terpuji yang hari ini kita pelajari. Lalu yang kedua, tidak menghargai orang lain dan menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Ini hampir sama ya, kadang sering cepat marah, maka kita bisa tidak menghargai orang lain. Maka jangan sampai seperti itu ya. Lalu yang ketiga, suka mencela atau mengejek. Karena kita berbeda suku, berbeda agama, jangan sampai teman-teman mengejek atau mencela teman yang berbeda dengan kita. Karena itu bisa menimbulkan pertengkaran ya. Yang terakhir, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Nah, berbicara kasar. Padahal kalau dalam kehidupan yang rukun, kita ini harus berbicara dengan sopan dan santun. Ya, harus berbicara sopan santun dan juga lemah lembut. Jangan teriak-teriak walaupun itu adalah teman yang sudah paling dekat, walaupun itu adalah adik sendiri, apalagi kepada orang tua sendiri. Itu tidak boleh sama sekali untuk berbicara kasar ataupun berteriak ya. Harus bisa berbicara lemah lembut dan juga kita bisa berperilaku sopan dan santun. Itu yang lebih utama ya. Jangan sampai merendahkan orang lain, merendahkan itu mengejek atau misalkan menghina ya. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, alhamdulillah materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mempelajari akhlak terpuji ya yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman di rumah ya. Karena sudah selesai materinya, tugas hari ini, tugas PJJ hari ini ya. Tugas PJJ teman-teman hari ini adalah mengerjakan latihan soal pada link kuisis yang akan Ibu bagikan di grup PAI kelasnya masing-masing. Jadi nanti teman-teman setelah membaca materi yang sudah Ibu perintahkan sebelumnya, lalu teman-teman simak video penjelasan ini dan setelah selesai menyimak video penjelasan ini, teman-teman bisa mengerjakan link kuisis yang akan Ibu bagikan di grup PAI kelasnya masing-masing ya. Nah, nanti akan ada tampilan kuisis seperti ini setelah diklik linknya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga misalkan belum bermanfaat hari ini, mungkin bisa bermanfaat di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya bisa menerapkan akhlak terpuji yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah Ibu yakin semuanya bisa menerapkannya. Ya, terima kasih sekali lagi pada teman-teman kelas A dan juga 6B untuk mengikuti pembelajaran PJJ PAI hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman di rumah, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.